maka otomatis ini akan jadi sebuah tabel ya. Misalnya ini ada tabnya, kita kasih warna seperti ini, fontnya seperti itu. Kita juga bisa masih merubah di sini selnya menjadi warna. Di sini ada banyak pilihan. Kalau current folder itu berarti pada folder data C ya, seperti itu. 14 adalah 50%-nya dari 28. Lainnya kita tarik. Halo Sobat Timbago Media, jumpa lagi dengan saya Agus Herianto di channel ini. Kali ini saya akan berbagi 10 tips Microsoft Excel untuk pemula. Seperti apa? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, untuk memulai 10 tips MS Excel untuk pemula ini, saya sudah menyiapkan sebuah file yang bisa Anda gunakan untuk belajar. Yang linknya ada di bawah ini, di deskripsi video ini ya. Nanti kita akan kita bahas 10 tips bagi Anda yang pengen belajar Excel dengan cepat ya. Kita mulai dari tips yang pertama, yaitu kita akan menggunakan quick analysis dan data. Oke, saya udah siapkan datanya di Excel yang udah ada di download, yang bisa Anda download di bawah ini ya. Saya udah menyiapkan data seperti ini ya. Di MS Excel ini, tips yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ini, dengan klik 2 kali. Nah, ini akan memunculkan data. Jadi kalau misalnya datanya itu tertutup seperti ini dengan klik 2 kali aja ini akan terbuka semua seperti itu. Tuh ya. Jadi jika Anda pengen menampilkan juga, nah untuk membesar kecilkan seperti ini, Anda tinggal klik Ctrl di keyboard dan Anda scroll mouse-nya, ini akan memperbesarkan layar ya. Oke. Selanjutnya, untuk membuat tanda titik-titik seperti ini, ketika 3 digit ini akan terpisah, ini bisa kita lakukan seperti ini dan klik yang di sini, tombol yang ini. Oke. Ini akan jadi titik 3 digit seperti itu. Oke, untuk menaruh di tengah seperti ini tinggal klik di sini. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa memformat. Atau juga saya punya sebuah tips yang untuk Anda yang bisa Anda pakai dengan cara blok seperti ini semuanya. Di bawah ini ada sebuah tombol yang bisa Anda klik dengan quick analyze. Nah, ini akan memformat otomatis ya. Misalnya kita klik ini data bars, ini akan muncul seperti ini. Kita pilih colors seperti ini. Icon set, kita tinggal pilih nih quick analyze ya. Misalnya kita pilih color aja yang kayak ini. Ini udah mengumpulkan semua data-data yang ada di sini ya. Mana yang tertinggi, mana yang berurutan seperti itu. Oke, itu tips yang pertama. Bagaimana kemudian kita melakukan quick analyze ya. Kita lanjutkan ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel pada data seperti ini? Ini kan masih masih data biasa aja ya. Tapi dengan cepat di Excel itu kita bisa lakukan membuat data dengan cara ya, kita blok seperti ini. Kemudian klik data dan klik filter. Maka otomatis ini akan jadi sebuah tabel ya. Misalnya ini ada tabnya, kita kasih warna seperti ini dengan tulisan warna putih ya. Kita bisa melakukan sorting data. Misalnya kita menampilkan media D atau C saja ya, seperti ini. Nah, ini akan begitu mudah kita menyeleksi ya. Atau kita pilih media A dan C, ini akan muncul seperti ini. Atau kita pengen menampilkan ya, di sini kita tampilkan semuanya dulu dengan cara select all. Kemudian kita akan menampilkan yang tarif 30.000 aja ya. Ini akan muncul dua seperti ini. Ini tips kedua yang bisa Anda manfaatkan untuk menampilkan dan mengolah data di MS Excel. Cukup mudah. Tips yang kedua ini semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke tips yang ketiga ya. Di tips yang ketiga ini kita akan membuat serial number seperti ini ya, serial number. Oke,
Saya akan hapus dulu semuanya ini. Kita mulai misalnya dari serial number, pengen membuat angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita nggak usah ngetik manual, tapi cukup kita blok aja dan kita tarik ke bawah. Maka akan berurutan ya. Ini akan berurutan datanya sampai berapapun. Ini akan berurutan ya. Oke, jika seperti ini ada 18 sama semua, Anda bisa klik di sini dan klik fill series, maka akan berubah secara otomatis ya. Yang kedua, data series atau serial number yang kedua adalah misalnya 1, 3, 5, kemudian 7 atau bilangan ganjil. Anda nggak usah mengetik manualnya, cukup blok 1 dan 3, kita tarik ke bawah dan jadilah angka ganjil seperti ini. Atau misalnya kita pengen buat serial number dari 1, 5, 10, 15 atau selisih 5. Caranya adalah pilih 1 dan pilih 5. Maka ketika ditarik ke bawah maka akan 10, 15 seperti itu ya. Oke. Jika gagal, Anda bisa menambahkan 1 kali. Jika 2 kali ini tidak menghasilkan, ini berarti selisih 4. Berarti Anda salah ketika memberikan serial number ya. Di sini harus 0. Di sini harusnya 10. Di sini harusnya 15. Jika selisih 5 seperti ini, nah ini akan jadi seperti ini. Oke. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Itulah serial number. Begitu juga dengan angka ke kanan seperti ini. 2, 3, 5 di sini pasti 7, 9, 11 ya. Klik di seperti ini. 35. Ini akan 7, 9, 11 atau selisih 2. Ke kanan ke bawah sama aja. Itu adalah serial number yang ada di Excel. Dan itu adalah tips ketiga kita. Dan kita lanjutkan pada tips yang keempat. Tips yang keempat ini adalah kita akan melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian di Excel dengan mudah ya. Tidak usah perlu menghafalkan rumusnya, hanya perlu kita pencet sama dengan aja ya di sini. Klik sama dengan, kita pengen menjumlahkan berarti data 1 dan klik di keyboard itu jumlah seperti ini plus ya, data ini. Seperti itu. Untuk melakukan di baris yang kedua, Anda tidak perlu seperti ini lagi. Tetapi cukup ditarik ke bawah aja, maka akan menjumlahkan semuanya ya. Ini akan penjumlahan. Begitu juga dengan perkalian. Kita cukup mengerjakan satu baris aja. Data 1 kita kalikan dengan data 2. Untuk berikutnya tinggal tarik ke bawah. Maka hasilnya akan perkalian tabel ini semua. Pembagian juga begitu. Untuk membuktikan apakah perkalian ini benar, kita akan bagi data perkalian dengan data 1. Enter. Maka yang selanjutnya juga kita akan tarik aja. Akan jadi seperti ini sama ya. Karena ini pembagian. Begitu juga dengan pengurangan, sama dengan kita kurangi satu aja baris. Kita kurangi dengan data 2. Maka secara otomatis ketika ditarik ke bawah, semua data akan terkurang secara otomatis. Itu adalah tips yang keempat. Kita lanjutkan tips yang kelima. Kita akan melakukan formatting data, yaitu kita akan menaruhnya di tengah. Semuanya dengan cara ini. Kalau ini yang rata kiri, tengah, rata kanan ya. Untuk kemudian merubah semua selnya dengan berukuran sama ya, kita tinggal blok seperti ini. Kita tarik seperti ini, maka jadi ukurannya sama semua. Begitu juga dengan baris ya. Ini akan jadi rata semua. Akan ukuran sama semua ya ketika di blok di atas. Oke, ini untuk menampilkan agar tidak ada data yang tertutup ya. Kita akan membuatnya rata di tengah dengan klik di sini. Kita akan format data ini menjadi warna putih seperti ini. Dan kita akan jadikan tabel dengan all border. Ini akan jadi tabel. Ini tips yang kelima untuk mempermudah kita membuat atau memformat data yang ada di MS Excel ya. Seperti ini. Kita juga bisa merubahnya menjadi yang di sini huruf tebal ya. Kita juga bisa merubah fontnya seperti itu. Kita juga bisa masih merubah di sini selnya menjadi warna yang kita inginkan. Nah,
Nah, ini jadi putih atau jadi biru, klik di sini warnanya ya. Atau kita pengen blok semuanya jadi oranye, kita blok di sini menjadi warna kuning seperti itu. Atau kemudian yang di sini ini ada garis tepi tebalnya, bordernya adalah seperti itu. Jadi cukup mudah di MS Excel ini. Semoga tips yang kelima ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke tips yang keenam. Ya, kita akan membuat diagram seperti ini ya, diagram batang. Ya, caranya adalah, kita akan hapus dulu tabelnya, diagramnya. Caranya adalah kita pengen menampilkan di sini ya, ada judul film, ada value, ada penonton. Kalau kita pengen mempresentasikannya, kita cukup dengan memblok seperti ini menjadi diagram dengan cara insert ya, klik di sini. Misalnya diagram batang berdiri. Nah, yang lain, format yang lain ini bisa. Oke. Atau pengen merubahnya, atau kita buat diagram bentuk yang lain, misalnya yang model ini ya. Oke, ini model gunung seperti ini. Jadi dengan mudah kita akan membuat chart di Excel dengan sangat mudah sekali ya. Tergantung kita seperti apa yang diinginkan ya. Kita coba yang lain. Saya recommended yang kayak gini. Oke. Jadi sangat mudah sekali membuat diagram di MS Excel dengan blok dan klik insert diagram. Oke. Itu tips yang ke-6. Kita lanjutkan pada tips yang ke-7 ya. Yaitu membuat link seperti ini. Ketika diklik dia akan mengarah ke tips 1 misalnya kayak gitu. Ya. Kita misalnya pengen membuat lagi di sini. Kita masukkan tombol. Kita insert shape. Kita bikin tombol di sini ya. Misalnya jadi tips nomor 4. Jadi ketika diklik nanti akan mengarah ke tips nomor 4 ya. Kita taruh di tengah dulu, kita format dulu. Nah, ini tombolnya juga bisa kita rubah jadi warna hijau misalnya. Jadi ketika klik nanti akan mengarah ke tips nomor 4 ini ya, ketika diklik itu. Oke. Caranya adalah dengan insert hyperlink ya, klik link. Di sini ada banyak pilihan. Kalau current folder itu berarti pada folder yang sama di mana Excel kita disimpan ya. Atau browse page atau recent file atau place in this document, berarti ini linknya akan diarahkan ke dalam dokumen nih. Kecuali jika pengen ada di file lain, ini harus di current folder dengan ini memilih Excel yang lain yang pengen dilingkan. Tapi kali ini untuk mempermudah konsep tips nomor 7 ini, kita akan membuat link di dalam dokumen ini, yaitu tips yang nomor 4. Tinggal klik aja nomor 4, maka tinggal klik OK. Maka ketika ini diklik, maka akan mengarah ke tips nomor 4 seperti itu. Ya, itu adalah tips yang ke-7 yang kita bagikan di ini bagi Anda yang pengen belajar di MS Excel. Seperti itu tips yang ke-7. Kita lanjutkan tips yang ke-8. Jumpa di tips yang 8, kita akan melakukan sorting data di sini dengan tabel yang sudah ada seperti ini ya. Misalnya kita pengen mensorting data perolehan suara atau dukungan ya. Caranya adalah kita blok seperti ini dan kita lakukan sort data. Ini di sini di home ya, klik di home, dia ada sorting data. Custom sort ya, pilih custom sort. Kita pengen sort yang mana? Kita tinggal pilih di sini ya. Mau pilih A, B, C, D atau yang mana yang mau di sebagai data induknya, misalnya kolom A. Kita pengen mengurutkan dari kecil, dari besar ke kecil. Kalau ini kan dari kecil ke besar datanya. Maka ini akan ketika diklik OK, maka akan terbalik semua datanya mengikuti jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berbeda lagi kita pengen nge-sort dari angka yang kecil ke besar pada perolehan suara ya. Kita tinggal pilih custom sort. Tapi sort by-nya di sini kita pilih yang ada di C ini, kolom
kolom C adalah perolehan suara ya. Di kolom C berarti perolehan suara ini kecil ke besar dan klik OK. Maka akan terurutkan berdasarkan data besar dari kecil ke besar di perolehan suara. Oke. Itu tips yang ke-8 untuk melakukan sorting data. Ya, sekarang kita akan menghitung persentase, misalnya dari persentase dukungan ini terhadap perolehan suara itu berapa. Untuk menuliskan persentase kita bisa klikkan sama dengan di sini. Ini kita pilih datanya, dibagi ini dan klik enter, maka akan ketemu 2. Tapi belum persentase, tinggal tambahkan ini, klik persen, maka akan ketemu 200% bahwa 28 itu adalah 200%-nya dari 14. Untuk data yang lain tinggal tarik ke bawah. Oke, maka akan ketemu persentasenya. Kalau nggak percaya kita dibalik, kalau ini adalah C5 dibanding D5 itu berapa persen, sekarang kita balik. Tapi adalah D dibagi dengan C, maka akan ketemu bahwa 14 itu adalah 50%-nya dari data C ya, seperti itu. 14 itu adalah 50%-nya dari 28. Lainnya kita tarik ke bawah. Oke. Sekarang saya tambahkan di tips ke-8 ini adalah auto sum. Caranya adalah ketika klik di bawah, klik auto sum, maka akan menjumlahkan semuanya ketika di enter. Begitu juga dengan yang di sini, klik auto sum, enter, maka akan menjumlahkan. Itu tips yang ke-8. Kita lanjutkan ke tips yang ke-9. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tips yang ke-9 ya. Oke, kita lanjutkan ke tips 9, yaitu formatting data seperti ini. Kita nanti akan membuat tabel, formatting tabelnya seperti ini. Bagaimana caranya? Misalnya ini saya hapus dulu yang A dan B ini ya. Saya hapus, kita delete ya. Untuk membuat data seperti itu tadi, tulisan berdiri dengan warna kuning ya. Misalnya, oke, kita tambahkan insert tabel lagi. Di sini kita tulis data ya. Ini seperti biasa akan horizontal. Lalu kita akan membuat tulisan ini turun secara vertikal ya, di kolom yang besar ini dengan yang kita kasih warna kuning ini ya. Caranya adalah dengan klik merge and center seperti ini ya. Oke. Jadi fungsi merge and center ini adalah ketika kita blok seperti ini semuanya, ini akan jadi satu sel ya. Banyak sel yang kita blok, ketika merge and center akan jadi satu sel. Kemudian bagaimana caranya agar tulisannya berbentuk vertikal ya? Klik yang di sini nih. Oke. Vertical text ya, seperti itu. Agar berada di tengah, klik yang di sini. Oke. Itu jika pengen menambahkan garis tebal di tepi, klik yang di sini. Nah, itu fungsi formatting tabel di MS Excel ya. Untuk menengahkan di sel ini semua di tengah, klik yang di sini ya. Untuk menjadikan warnanya menjadi kuning semua, klik di sini. Oke. Untuk menghilangkan tabel bordernya, klik di sini no border, ini akan hilang bordernya ya. Untuk memunculkan lagi, klik dan all border. Oke. Ya, di sini yang perlu Anda cermati di tip yang ke-9 ini adalah kita lihat di tabel ini nomor seperti ini. Ini kayaknya kurang baik ya formatnya. Untuk menjadikan ini jadi satu sel, karena di sini ada tabel dengan 2 baris seperti ini di tabel perolehan suara grup A dan grup B. Untuk meratakan ini berada di tengah, klik yang ini nomor dan yang sel kosong ini dan klik merge and center. Oke. Dan taruh di tengah. Begitu juga dengan nama. Klik merge and center dan klik di tengah. Oke. Itu fungsi merge ya. Masih ada lagi yang di sini. Ini kita harus merge and center. Di sini juga merge and center. Perlu di tengah seperti itu. Yang ini juga kasih warna kuning, maka akan jadi tabel yang baik seperti itu. Lalu yang jadi masalah di sini yang pengen saya jelaskan ke Anda selanjutnya adalah fungsi wrap tag ya.
Misalnya di sini ada keterangan, di sini adalah namanya panjang sekali, panjang dan panjang, misalnya itu namanya seseorang di sini ya. Untuk menampilkan ini menjadi dalam satu sel, Anda bisa menggunakan fungsi wrap text di sini. Nah, maka secara otomatis dia akan tidak tertutup seperti ini ya namanya. Tapi ketika diklik wrap text, dia akan turun. Dan yang ini kita tinggal menaruhnya di tengah. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menjadi tabel yang baik, yang tertata dengan baik seperti itu. Itu fungsi wrap text. Jadi ketika ini ditarik ke bawah juga hilang seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau tarik ke bawah nih, dia akan menjadi fungsi wrap text ini akan menjadikan data yang dalam satu sel itu menjadi berkumpul ya, tidak memanjang seperti ini. Akan kelihatan semua dalam satu sel sehingga akan terbuka dalam satu sel ya. Itu fungsi formatting tabel yang ada kita bagikan di tips yang ke-9. Kita lanjutkan di tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-10. Di tips yang 10 ini saya akan bagi Anda pemula ini cukup rumit, tetapi ini cukup memudahkan bagi Anda, yaitu membuat shortcut pada tabel menggunakan keyboard ya, bukan menggunakan manual seperti ini. Contohnya adalah, saya akan hapus di sini. Saya akan kembali kepada tip yang yang ini yang ada tabelnya seperti ini ya. Menggunakan data yang lain ya di sebelumnya. Untuk membuat shortcut di keyboard ini, kita bisa menggunakan seperti biasa ya, yaitu misalnya mengcopy dengan Ctrl C ya, kemudian mempaste dengan Ctrl V. Ini manual, shortcut manual. Tetapi bagaimana kemudian kita bekerja lebih cepat, yaitu menggunakan keyboard. Caranya di keyboard itu pencet Alt ya. Anda bisa lihat di sini, ketika dipencet Alt pada keyboard maka akan berubah seperti ini ya. Jadi ketika sudah ada muncul 1, 2, 3 ini, jadi ini adalah tombol yang ada keyboard ya. Misalnya di sini pengen masuk ke page layout, ketika tinggal pencet tombol pencet P di keyboard maka akan langsung ke layout. Begitu juga di yang lainnya akan muncul M, berarti ini margin kayak gitu. Pencet Alt lagi ke R berarti mau ke review seperti itu. Di situ ada spelling, ada thesaurus dan lain-lain ya. Misalnya kembali ke file kayak begitu. Ini adalah fungsi-fungsi shortcut yang ada di Excel. Jadi pencet Alt, fungsi Alt ini adalah menampilkan tombol shortcut ya. Misalnya di sini kita mau ke tab view, tinggal pencet V aja di keyboard maka akan ke view. Pengen membesarkan berarti pencet Q di keyboard maka akan membesarkan seperti itu. Itulah fungsi-fungsi shortcut yang ada di keyboard. Lebih dan untuk mempermudah ini, misalnya kita pengen menghapus ya. Saya dengan misalnya kita pengen menghapus banyak baris misalnya seperti ini. Jadi kita tinggal klik di sini pencet Alt del maka akan menghapus Alt del. Begitu juga di sini Alt del. Alt ini adalah mau menghapus ya, ini ke view del misalnya ke situ ya. Alt del maka akan menghapus ya. Di sini Alt del itu fungsi-fungsi shortcut. Jadi dengan pencet Alt yang ada di keyboard maka akan muncul shortcut yang ada yang kita butuhkan tergantung. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, nanti Anda akan terbiasa dengan shortcut ini. Misalnya data di Excel itu ribuan ya, shortcutnya akan sangat bermanfaat bagi Anda. Mungkin itu 10 tips MS Excel untuk pemula yang perlu Anda kuasai. Terima kasih menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain di channel ini. Jangan lupa untuk memberikan like atau berkomentar, atau juga jika masih ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab masalah-masalah yang Anda hadapi. Anda juga bisa bergabung di WA kita, di grup WA. Nomornya sudah ada di dalam deskripsi. Kita jumpa dan jangan lupa untuk terus belajar. Dimanapun, kapanpun, usia berapapun, kami siap membantu. Dan mari kita bersama saling berbagi kebaikan. Saksikan terus channel 5 Gunung.